pagi, Romo. Iya. Pagi. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Untuk hari ini sejauh ini sehat. Oh, Iya, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Tapi sebelumnya Pak Pendeta saya ucapkan dulu selamat Pak. Selamat dulu Pak. Udah jadi pengajar praktik, udah resmi ya. Jadi pengajar praktik di angkatan 8 ya Pak ya? Angkatan 8, Pak. Oh, di angkatan 8. Pengumuman tanggal 7 kemarin ya. Tanggal 7 kan? Oke, 7 April. Selamat ya Pak ya. Begini Pak, kemarin kan Bapak nelpon saya. Jadi saya hanya bisa balas chat Pak. Bapak bilang Pak ada yang mau saya bicarakan nih gitu. Lalu saya balas, oke Pak, mending kita jumpa langsung begitu. Jadi saya dengar Bapak ingin meningkatkan pembelajaran Bapak, tapi mau cerita ke kepsek segan, ke rekan sejawat, saya coba dulu ke rekan sejawat. Kira-kira Pak, nggak apa-apa kita bincang-bincang santai Pak ya. Sebenarnya kira-kira apa tujuan Bapak membuat pertemuan ini, dan kira-kira apa tujuan Bapak dalam peningkatan pembelajaran yang Bapak capai? Ya Pak, terima kasih untuk Bapak sudah hadir ya. Untuk membalas daripada chat saya. Memang kadang di dalam pembelajaran ya, kalau kita mengajar atau saya mengajar ya, kadang kita mungkin sering saking enaknya atau saking seriusnya bisa lupa alurnya. Iya. Bisa lupa alurnya. Jadi ya itu makanya saya chat ke Bapak supaya curhat bagaimana pembelajaran itu supaya kita bisa terfokus dari alur demi alur seperti itu Pak. Begitu. Iya Pak, saya dengar juga Bapak kalau ngajar Bapak itu kan guru seni musik. Bapak bukan hanya ini 2-3 anak musik. Semua anak musik kalau sudah ada di ruang kelas nampaknya belum lagi selesai dengan alat musik sampai langsung Bapak buat begitu. Jadi tertarik minat siswa. Ternyata Bapak sadari sendiri alurnya kadang mau lupa, padahal secara teknis kita kan ada kegiatan pembuka, baru masuk ke kegiatan inti, lalu ke penutup. Berarti alur ya Pak ya. Jadi harapan Bapak ke depannya tentang lupa alurnya ini apa langkah-langkah? Saya ingin identifikasi Pak langkah-langkah yang sedang Bapak usahakan sekarang supaya nggak lupa alur. Jadi memang saya sudah coba dan beberapa kali saya buat catatan Pak. Catatan. Kan biasanya kita ada RPP kan. Iya. Sekarang RPP kalau kita banyak ya kita bawa banyak. Minimal 2 lembar itu RPP ya. Jadi dan mungkin ya kalau saya ke siswa nanti kok ini lihat catatan. Jadi saya buat catatan tersendiri dia untuk kalau di skripsi kayak not ya catatan kaki ya. Iya, itu cara saya satu. Baik Pak, yang lain lagi. Dan yang lain lagi memang ya kalau jam sekarang ini yang mengajar sudah pakai laptop atau LCD kan Pak. Jadi itu sudah sangat membantu kepada saya untuk melihat semua kegiatan dari pembukaan, inti dan penutupan seperti itu Pak. Berarti usaha yang Bapak buat di LCD tadi udah Bapak buatkan slide-nya tersatu. Oh ini dari slide awal ini slide inti dan slide akhir. Oke, berarti inilah yang akan Bapak lakukan ya, dan sudah Bapak lakukan ya. Sedang Bapak lakukan untuk membuat tujuan mengajar sesuai dengan alur bisa tercapai. Iya, jadi luar biasa Pak Panjen ini semenjak bergabung ke program guru penggerak yang ada alur merdeka, jadi ikut-ikutan ya. Akhirnya mulai dari dirinya eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dia demonstrasi kontekstual, nya elaborasi pemahaman, koneksi antara materi hingga hanya aksi seksinya luar biasa. Jadi saya mau nanya lagi Pak. Biar Pak Panjaitan bisa buat rencana-rencana depan, kira-kira apa yang membuat Bapak mau lupa alur ini? Supaya nanti rencana depan Bapak tidak lakukan itu lagi hal yang sama. Kok bisa mau lupa alur? Apakah ada siswanya
yang ngajak cerita-cerita akhirnya bapak jadi terlena gitu. Apa yang untuk bapak gampang bapak alur gitu? Jadi memang Pak, satu ya bisa katakan faktor umur lah ya. Oh, iya, Faktor iya, umur. iya. Karena kita Karena tidak semangat bapak tidak berkurang loh walaupun umur sudah apa. iya, kita tidak sadari. Terus? Dan memang karena waktu kita mengajar, ya kita mengajar sudah kita ajari. Ada anak atau siswa itu yang bertanya Pak. Mereka bertanya, mungkin contoh kita belajar sekarang seni rupa atau tentang seni grafis. Ya kan seni grafis ini ada 4, tapi Iya. di buku lain bisa jadi 5. Contoh di LKS, saya pernah lihat itu di LKS jadi 5, dan anak-anak tanya, jadi akhirnya kadang jadi waktu pun bisa termakan waktunya, jadi kurang kita bisa manajemen mengkontrol dari waktu. Berarti referensi buku yang berbagai macam ini, sementara seni grafis itu katakanlah ada 3 atau 4 inti pokok, Iya. tapi karena dikembangkan dari satu seni grafis dikembangkan ditanya sehingga terlena dengan alur. Berarti siswa ini suka ini kalau bapak mengajar siswanya suka, tapi yang buat bapak enggak nyaman itu waktunya yang kurang ya. Oh iya iya. Jadi terus kalau sudah kita susun ini 9 menit atau ini 20 menit 15, sekarang jadi bisa berubah seperti itu Pak. Oh iya iya betul betul betul. Oke makasih Pak. Tadi bapak sedang berusaha buat LCD dan memang saya lihat juga bapak pakai Chromebook mengajar. Bapak luar biasa, memang salah satu guru yang luar biasa di Singkatan Kecil Putih. Selain dari buat slide-slide LCD ini, kira-kira rencana bapak untuk mendukung pembelajaran ini sesuai dengan alur, apa saja lagi alat-alat yang ingin bapak butuhkan gitu? Oh, Bagi yang sudah bapak rencanakan. memang ya di sekolah saya ini ya bagian alat-alat musik ya masih kurang lah Masih terbatas di Jadi kadang kalau kami di sana mempelajari saksofon ya, ada pernah alat musik modern. Nah, di luar daripada kita Indonesia, musik tim ada di situ. Ya kadang tidak ada untuk bisa alat kami pakai daripada sekolah. Terakhir kadang ya saya pakai alat saya sendiri dan tidak mungkin saksofon satu movisnya dipakai beberapa orang. Iya itu mungkin karena jadi kalau boleh kan, dan yang lain juga seperti itu alatnya banyak, ya udah ya bisa lebih mantap lagi seperti itu. Oh iya. Kadang kami juga kalau bernyanyi ya gitar sekolah ya kadang dipakai kelas yang lain. Kalau mengajar contoh kan mau nyanyi untuk pertama pembukaan pemanasan, ya nyanyi dengan teknik saja. Paling ini aja seperti itu Pak. Oh iya. Maunya alat lebih banyak Pak. Itu rencana bapak ya. Tapi saya kalau dibawa ke musik ini Pak mengarah saya Pak nggak tahu sama sekali musik. Jadi saya ingin ajak bapak fokus ke apa bapak yang sebelumnya yaitu desain grafis tadi. Ya. Untuk desain grafis ini kira-kira rencana apa yang udah bapak susun agar pembelajaran seni grafis nanti bisa Pak? Apa alat pendukungnya atau gimana yang udah bapak rencanakan untuk seni grafis dulu? Baik, seni grafis dibagi menjadi 4 bagian. Iya. Ya, di sana nanti intinya seperti ada mentransfer gambar dari objek ini ke objek itu. Ya, Iya. contoh cetak dalam namanya, cetak dalam. Kita nanti bisa dari gambar bunga dari wortel. Nah, wortel kita ukir di bunga itu seperti stempel, maka kita buat cat, kita tempel. Jadi bikin daun atau bunganya, bisa gampang dan cepat selesai, bisa cepat. Baru ada teknik dalam juga, teknik tinggi, teknik dalam juga. Bisa katakan teknik dalam ini bisa katakan kita potong kertas gambar ikan, bentuk ikan. Jadi setelah kita potong, kita cat, baru yang ikannya ini kan sudah ada gambar kecil-kecil, maka kita potong-potong kecil. Contoh sisiknya kita potong, maka udah tempelkan kedua, udah oleskan dari sana pakai spot, nanti langsung dapat Gambar ikan itu yang bapak print atau gambar ikan kita potong dan kita coba satu-satu. Bahkan ada lagi yang sekarang
ya yang saya mau buat itu telenan itu kita transferkan gambar yang berwarna. Contoh gambar anjing atau burung ya kita buat menggunakan lem box boleh kita kirimkan pertama, kedua, ketiga kita tempelkan gambar itu, maka sudah kirim nanti ya kita bantu pakai hair dryer karena nggak mungkin kita bukan di luar kelas tapi dalam kelas. Waktu cepat kita tarik nanti kertasnya, wah langsung tinggal nanti. Berarti jadi menarik ya Pak ya. Di satu sisi ada gambarnya, di sisi lain itu ada sepatu motor bumbu cabai bawang atau sayur-sayur. Iya. Berarti rencana Bapak ini luar biasa nih. Berarti Bapak hanya butuh coach kayak saya yang menggali potensi Bapak. Ternyata Bapak memiliki rencana yang luar biasa nih. Dan saya identifikasi permasalahan yang Bapak miliki ternyata bisa Bapak tutupi dengan berbagai alat-alat yang lain. Oke Pak, jadi pekerjaan ini Pak kadang udah kita pikirkan, kita identifikasi, kemudian kita rencanakan yang baik. Kalau udah kita lakukan, sia-sia semua. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa membuat Bapak bertanggung jawab untuk melakukan ini? Apa yang sudah Bapak rancangkan sebagai bentuk tanggung jawab ini harus tercapai ini gitu? Apakah mulai dari sisi kerjasama dengan kepala sekolah, Bapak kepala sekolah, ya, apakah sudah pernah Bapak rencanakan ini atau Bapak sampaikan, Bu, saya ingin melakukan ini begitu? Sudah pernah ini? Baik, kalau seperti ini sering saya lakukannya karena kadang ya kalau bisa saya kerjakan yang lain tidak malah saya sangkut pautkan atau mulai. Tetapi kayak kemarin kalau saya kan. Tapi kalau sekolah dilibatkan lah ya. Dilibatkan wajib. Kebetulan kadang kalau sering kita disupervisi juga sama kepala sekolah. Ya kita harus kasih tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus dibutuhkan. Jadi memang sekolah sebisanya akan buat, tetapi kalau tidak bisa, ya saya harus tanggung jawab bagaimana pembelajaran supaya sampai ke anak-anak. Kalau memang tidak ada lagi, saya akan cari solusinya untuk bisa materi itu sampai ke anak-anak dan disenangi anak-anak seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak, luar biasa. Karena waktu kita juga nggak banyak Pak, ngobrol-ngobrol kita juga santai. Saya hanya ingin minta kapan kira-kira Bapak ingin lakukan model mengajar yang terbaru ini Pak, yaitu sesuai dengan alur. Hari apa mau Bapak lakukan ini kira-kira? Ya rencana besok bisa secepatnya karena besok ada jadwalnya. Ada jadwal. Iya siap. Berarti besok bisa kira-kira jam pagi tuh ya Pak ya? Pagi. Iya jam pagi. Sekitar jam berapa tuh Pak? Jam 7.30. Oh, les pertama. Itu sebanyak 2 JP ya Pak ya? Baik. Oke, karena Bapak juga sudah mengatur eksekusi, jadi izin Pak Panjaitan, karena kan Pak Panjaitan ini cerita nih, tadinya khawatir ragu kayak mana dia udah bagus nggak cara ngajar saya bisa gitu. Setelah Bapak cerita ke saya, ternyata Bapak memiliki potensi yang luar biasa. Namun untuk memastikan itu nggak ada masalahnya ya. Besok saya datang lihat Bapak untuk izin besok saya videokan Bapak. Ya mungkin kalau nanti Bapak kepala sekolah ada masuk di dalam ya, saya pikir itu tidak mengganggu ya Pak ya, tidak mengganggu ya. Oke baik. Terima kasih Pak. Jadi saya hanya ingin yang terakhir sebagai closing statement saya ingin menerima umpan balik dulu dari Bapak. Mungkin hanya 2 kalimat tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak sesudah kita berbincang ini? Udah fresh nggak? Udah lega nggak? Artinya besok udah tinggal tayang nggak ada lagi yang perlu dipikirkan gimana? Jadi saya merasa karena kita sudah berbicara seperti dengan Pak Komod, ya makin dikuatkan saya. Terkuatkan kenapa kan? Ya udah besok mau ini tampil pas wawancara seperti ini. Jadi ini merupakan suatu motivasi buat saya untuk lebih mempersiapkan lagi. Bahkan saya sudah persiapkan ini semuanya, tapi ya saya akan lebih teliti lagi
Kalau ada teman iya, untuk karena ada teman berbicara ya. berbicara kali ini. Karena kita coaching ini Pak hanya kemitraan, jadi saya nggak menggurui Bapak. Nggak menggurui Bapak saya besok akan bisa melakukan tanggung jawab mengatur eksekusi sesuai dengan harapan atau tujuan Bapak di akhir. Itu berarti Bapak merasa senang ya, fresh ya, jadi malam makin dikuatkan, besok udah tinggal tayang gitu ya. Oke, terima kasih Pak, sampai di sini pertemuan kita ya. Sampai ketemu besok Pak, sukses Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Seluruh siap. Posisi seperti biasa. Good morning, student, please. Baik, biasa kita absensi dulu ya. Kita absen sebelum memulai pelajaran kita. Sekretaris, coba laporan. Sanda absen, Kak. Sanda. Sanda absen. Ya. Sanda. Oke. Sanda terus. Absen. Melis, izin. Melis. Yes. Inisial atau Melis? Melis. Melis. Izin apa dia nak dari mulai kelas apa? Iya. Izin apa dia? Mau ngambil jasa. Oke, bagus. Lanjut sama Novena. Novena kenapa? Izin ngambil. Oh, jasa ya dari ini sekolah. Ada 3 orang, Iya, Kak. 2 izin, 1 absen. Nah, baik, untuk membagi semangat kita, mari kita seperti yang kemarin apa? Bernyanyi dulu ya, bernyanyi. Boleh suka lagu apa? Lagu apa yang disuka di sini? Foto Begasa. Oke, boleh lebih foto Begasa. Oh, kita buat seperti yang kemarin itu musiknya pakai rhythm. Rhythm apa tak? Jadi potong. 2 di sini, ini 2. Di sini 1. Kalau misalnya bisa transportnya untuk cewek nanti ketiga terus dulu. Oh iya, iya. Coba tarik, Elsa. Ingat tepuk tangan ya. Posisinya sudah bernyanyi. Oke. Wewe Alisa 1, 2, 3. Lagu yang disukai tapi tidak dikuasai. Kita ulangi. Ambil pembuka, terus Masuk ke utara. masuk ke kelas. Oke, 2 ulangi. Oh, kamu sudah 2, 3 ya. Pakai kebutuhan semua. Silakan duduk. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita. Iya, materi kita nanti akan kita bahas bab 9. Dan sekarang kita memang belajar berpendirian. Hari Selasa kemarin, Sir Jogi sudah bukakan pelajaran sedikit tentang bab 9. Tentang seni rupa. Rupanya seni rupa ini bagian-bagian yang ada sudah kita pelajari di hari-hari kemarin. Di bab 1 kita pelajari apa? Seni lukis. Di bab 1 pas dia bab 1 seni lukis. Dan bab 2 seni patung. Bab 3 grafis dan sekarang dia masuk kita ke nomor 4 seni grafis. Setelah nanti ini kalau kita dibuat di sekolah ini ada namanya pameran seni.
yang bisa nanti di situ kita pakai nomor 5 ada selipat. Jadi apa yang dihasilkan anak-anak suatu saat akan dilihat orang yang dilihat dan dinilai luar biasa anak-anak SMP ini. Baik, tujuan pembelajaran kita di buku ada lihat. Semua ini pelajaran kita ada di buku melalui LPP yang ada di LKS. Dan itu saya masukkan. Saya gabungkan antara buku paket dan juga LKS. Ini nggak dia. Apa tukannya? Coba dari sini, kelompok sini baca. Mendefinisikan latihan seni grafis. Oke, dari sini. Baris kedua. Sebagai jenis karya seni grafis. Tahu arti mengidentifikasi? Tahu? Proses pengenalan. Nanti akan ada jenis-jenis objek dapat dari segi individu. Nomor 3 dari kelompok ini sini. Mengidentifikasikan barang alat dan alat Iya. Kita juga akan melihat nanti bagaimana apa saja bahan alat berkarya seni grafis semua ada. Dan yang dari sana ujung orang sekitar. Mengklasifikasikan ragam karya seni grafis. Mengklasifikasi artinya membuat pengelompokan antara semua ini ragam-ragam ini ada kelompoknya 4 nanti. Dan yang kelima adalah berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu dalam seni grafis untuk pameran. Jadi kita nanti setiap nanti akan kita bagi seperti hari Selasa kita masuk sudah sedia mana kalian pilih. Videonya sudah diberikan, mau dipilih mana dipilih sudah ada pastinya kan? Oke, sekarang kita sebelum mulai, kalau kami dulu saya juga ikut IFL ya, ikut IFL tadi pas waktu itu saya diberikan buat ikut mengikuti IFL. Untuk setiap FPP melakukan satu apa? Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Kebetulan kita mau membuat seni grafis. Iya, karya tangan kita memang harus betul indah dilihat orang. Ini putri-putri Israel pada zaman itu mereka berjalan. Mereka memakai sandal yang sangat luar biasa. Indah cantik. Buatan tangan karya seniman pada saat itu. Jadi kita sedang apa karya yang mau kita buat? Di sinilah saatnya kita berkarya. Kita buat. Pernah lihat orang-orang Arab ya kalau mereka menari atau India, ada dia udah cantik bodinya, dibikin lagi ikat pinggang yang seperti rantai-rantai. Cantikkan sambil berjalan. Yang India itu bisa berjalan dengan musiknya itulah dia. Itu semua karya tangan manusia pada saat itu. Sekarang modern semakin canggih. Apakah yang bisa kamu lakukan? Apa yang akan bisa saya gerakkan kepada kamu? Mari belajar ini akan kita bahas bersama. Oke, lanjut ke materi. Lihat buku, tetap dibuka. Jangan berfokus ke sini ada di buku. Karena ini nanti ringkasan ini menjadi ringkasan kita bersama. Sudah saya garis bawahi. Seni. Dulu waktu masuk pertama kali masuk SMP kelas 9, saya ucapkan pengertian seni. Seni adalah keindahan yang mempunyai nilai-nilai estetika. Seni itu indah, ada nilai, artinya dibayar mahal. Terus apa? Estetikanya itu ada satu bunga di sini. Kalau bunga besar, berpot besar, diletakkan di sini layak enggak? Tidak, itulah estetikanya. Tetapi di meja guru dibuat satu kuntung bunga yang hanya beberapa yang kecil dengan pot yang kecil, maka akan semakin bagus. Itulah nilai estetikanya. Sekarang, seni adalah sesuatu yang diciptakan manusia. Diciptakan serjogi, kalian ciptakan, kalau lain ciptakan. Yang mengandung unsur keindahan atau estetika. Di sini nggak ada nilai ya, karena nanti di SMP, di SMA akan ada apa? Nilai karya itu. Kata seni berasal dari bahasa Sanskerta dari LKS, yang berarti sembahan. Sedangkan seni grafis berasal dari bahasa Yunani apa? Grafis apa artinya? Gambar. Terus pengertian seni grafis secara umum adalah desain visual di permukaan suatu benda. Ada desain atau corak ataupun pola di suatu satu. Boleh di dinding, boleh di kanvas. Kenapa kanvas? Kenapa? Tempat melukis kain kanvas kan yang dia tebal, dia seperti sudah dilapisi dengan lem.
enak bisa melukis dan dibentangkan. Bisa juga dari kayu untuk memberikan sebuah informasi atau sebuah gambaran. Jadi kalau kita melukis menggambar, apa yang mau kita gambarkan bisa melalui pesan. Pernah lihat baliho ya? Harus spanduk. Waktu dibuat spanduk kita, gambar-gambar guru-guru PAPP, apa yang ada lihat? Luar biasa, mantap. Kemarin itu dibuat oleh Pak Rudolf Manuru untuk gambar-gambar guru dan ada surat-surat lengkap di HP kalian. Keren, setelah kita melihat itu luar biasa. Ada di situ live pameran, ada main musik, ada gambar itu menunjukkan adalah apa? Atau informasi bagi kalian, bagi teman-teman yang melihat, oh ada sekolah pasir putih, SD, SMP dan secara etimologi kata seni grafis itu berasal dari bahasa apa? Grafik artinya apa? Membuat gambar, tulisan, lukisan. Apa beda menggambar dan melukis? Baru saya kasih tahu. Kalau menggambar menggunakan pensil, hanya pensil aja atau tinta warna hitam atau warna apa pun. Tapi kalau melukis adalah membuat gambar tadi dipindahkan, jadi dicat berwarna, bisa cat air. Terus secara atau ditorehkan atau digoreskan juga untuk dituliskan. Jadi pengertian seni grafis secara umum dari kalau dasarnya adalah karya seni rupa yang mempunyai apa? Bentuk dua dimensi dan dibuat dengan teknik cetak baik manual. Kita nanti membuat cetak sari itu yang paling susah, harus ada cetakan. Tapi kalau tidak bisa, boleh manual? Boleh. Sudah kita bahas hari Selasa kemarin. Oke, siapa mau sebutkan dulu pengertian dua dimensi? Ada? Kalau dibilang kemarin itu, kita pertama lupa ya. Pengertian dua dimensi karya yang hanya memiliki dua ukuran saja, yaitu panjang dan lebar. Contohnya apa saja? Lukisan, foto gambar seperti itu ya, seperti yang ada. Ini termasuk dua dimensi. Kalau tiga dimensi, coba kira-kira pengertiannya. Karya yang memiliki banyak ukuran jenisnya. Ada apa? Panjang, lebar, baru apa? Tinggi, ruang, volumenya dan massa beratnya. Contohnya apa? Patung apa lagi? Indah apa? Patung apa lagi kira ya? Relief, teknik relief seperti candi Borobudur itu semua teknik relief termasuk misalnya. Pada umumnya seni grafis sering dibuat di atas kertas. Seiring perkembangan zaman sekarang ini, maka dibuat permukaan yang disebut dengan plat. Plat bisa dari logam, ada yang lain sini nanti, ada dari bahan kaca, juga kaca akrilik dan juga litografi. Bisa dari papan. Kalau dulu hanya dari kertas ya, kertas saja mereka tuangkan, tidak ada. Perkembangan zaman membuat kita semakin apa? Lebih belajar lagi. Seni grafis juga disebut dengan cetak sari. Seni grafis lagi juga disebut dengan cetak sari, yaitu menggunakan apa? Lembaran kain berpori. Cetak sari itu kalau ada kain berpori ini contoh kita buat bentuk dia burung, kain berpori. Maka kita buat dari atas apa? Cat, gosok-gosok aja, pakai roll ya kan? Mau pakai tangan apa? Maka dari lubang-lubang itu, saringan itu, pernah lihat saringan ikan? Seperti itu tadi kan, untuk nyari minyak kan, ikannya gak jatuh, minyaknya ada. Seperti itu digosok, maka tinggal di sini dari pori-pori itu apa? Gampang apa tadi? Burung, kalau kita buka dari tempelan, maka nampak burung di situ. Seni grafis di Indonesia awalnya merupakan apa? Media alternatif sebagai seniman, gitu ya, yang telah mengerjakan bidang lainnya seperti melukis atau mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Secara kronologis, seni grafis muncul sekitar tahun berapa? 1980. Saya sudah lagi misalnya. Iya ya, kalau mohon maaf Bapak Manur lahir tahun berapa Pak? 56. Tahun 1905. Bapak tahu ya sebelumnya? Iya. Luar biasa, udah punya pulang sering kan? Baru lahir tahun 1984. Di sini lahir tahun berapa rata-rata? 2008. Aku lahir tahun
Saya SMA udah ada kalian tahun 2003. Belum. Itu juga Pak menurut ke saya belum apa-apa. Mungkin ya orang tua saya baru menikah juga sama ya, menikah baru sama-sama lah mungkin ya. Aduh luar biasa. Itulah dia, sudah lain belum? Bagus sekali, apalagi kita sekarang yang udah tahu model main. Baik, inilah nama-nama tokoh seni grafis di Indonesia. Coba sebutkan dari sana duluan, baca kuat, bertiga. Motar Api dari Bandung. Dari sini. Dari Bandung, orang Bandung kreatif semua. Dia hobi ya, motor gede Bandung, baru gitar-gitar buatan dari Bandung, udah banyak. Terus siapa lagi dari sini? Dari sana. Mungkin mereka ini pasti ketemu pertama kali ya, ada ketemu membuat ide yang sama. Maka mereka terkenal sebagai tokoh seni grafis di Indonesia. Apa yang dibuat? Cungkring, mengukir. Terus apa juga yang dibuat? Kenal poster? Kalau tidak kenal, sungguh nanti kita kenalkan lagi. Kita lanjut. Jenis karya seni grafis dan teknik. Ini dia udah masuk kita ya dari tujuan pembelajaran kita. Ada cetak tinggi. Yang tadi seni grafis ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama cetak tinggi. Kita bahas satu persatu langsung saja. Cetak tinggi adalah teknik relief, cetak relief. Kalau rumah-rumah mewah, saya pernah lihat rumah mewah, ada di pinggir rumahnya ada les-les. Itu teknik relief. Ada lampunya orang kaya, dicantikkan, itu teknik relief. Nah, pintu ini, ini relief, bisa timbul teknik relief. Kenapa mesti dibuat itu ya? Biar tidak polos. Ada nilai jual. Kalau pintu polos, hanyalah berapa? 120. Tapi yang segini sekarang 700-an bro. Catnya lagi reliefnya. Maka cetak tinggi ini menggunakan klis atau acuan pola sehingga cetak akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol itu yang bikin reliefnya. Ini termasuk relief sedikit. Ini menonjol kan? Relief udah mengenal. Contohnya, kalau contoh zaman sekarang teknik relief adalah stamp. Artinya yang nomor di atas itu yang menjadi acuan gambar. Tag stempel. Pernah yang stempel? Kepala sekolah, setiap instansi ada stempel. Baru siapa pernah di sini ambil ijazah? Termasuk teknik apa itu? Iya, betul. Cek, bekas tangan, gambarnya, coraknya, nama di situ. Ya, ini dia, cetak tinggi. Ada contoh gambar disebut di sini. Nggak tahu tadi di kelas ini atau kelas sana. Dicek. Ada kemarin sih kebanyakan tangan kan ini tangan sini ini siapa? Tangan ini, tangan dibuat tangan. Keren jadi lukisan hanya sekedar seperti ini. Teknik cetak tinggi. Sekarang kita langsung menonton teknik apa? Teknik grafis cetak tinggi. Perhatikan videonya karena kita akan membentuk kelompok seperti yang sudah dibagi kelompok di hari apa? Hari Selasa. Ini dia. Dan videonya sudah skip? Sudah lihat? Terima kasih anak-anak yang baik. Nah, ini. Ini yang telah dan bahan, ya sudah lengkap. Apa ini? Gampang sekali. Medianya sepele kan? 1 order, 1 kilo order banyak. Ini polanya seperti bunga kan? Sudah juga setuju sama yang kemarin? Kan setuju dengan air lah. Ini anak-anak kami harus buat ini. Ini foto yang dalam itu tidak digunakan, yang kedua yang digunakan seperti stempel. Kenapa dibuat ini? Tujuannya adalah mempercepat kinerjanya. Yes.
gampang ya. Buat kalian sulit. Nanti perlu dibantu sedikit di bagian kurang, buat banyak wortel banyak. Di bawah banyak. Karena contohnya sudah ada presentasi kepada kita. Dan bahkan videonya dikirim. Boleh sambil dimasukin ya. Ada selesai. Ini dia yang pertama. Yang buat di wadahnya. Buat warna bebas. Wanita sangat pink. Iya. Selanjutnya dibantu dengan sedikit dilukis. Maka bahannya dilukis. Dan untuk banyak rame boleh. Satu meter. Mungkin ini kurang ini ya. Kalau saya sedang merasa kan, karena ada yang berasa apa lah. Karena jadinya siap dan sudah dibangun kaya. Dan permukaan yang tinggi itu yang kita lebih buka. Setelah kita melakukan kehidupan waktu video, kita akan bentuk kelompok duduk bersama untuk membahas daripada saya kelompoknya. Bisa kita berdua, ini pengen dijawab ya. Karena juga saya sudah kirimkan. Tapi biasanya, ya. Karena ada video apa lagi, kita sudah lama masukkan. Kalau sudah lama kan sudah pasti ya, saya sudah tunggu. Ini satu sekali yang mana ya? Aduh, saya sih lagi dari Jepang kan? Iya, Sama. Satu artinya sakit pulangnya. Ya, karena saya dari dulu meninggalkan aku. Gimana kan? Baik. Iya, terima kasih semua tadi kehadiran melihatnya. Ya sepele tapi simpel tapi buat kalian bisa dapat tuh. Wah. Pagi Pak Penjetan. Selamat pagi, Sir. Iya. Gimana kabarnya Pak Penjetan? Sehat, luar biasa. Semangatnya tetap biasa. Luar biasa, saya takjub saya Pak, jujur saja takjub saya melihat cara mengajar Bapak saya. Di awal nampaknya Bapak itu kayak gimana nanti pasti begitu Pak. Tapi makin Bapak mengajar, ya makin disenangi, diminati saya lihat. Oke baik Pak. Semalam kita udah berbincang-bincang Pak tentang apa yang menjadi tujuan Bapak sesuai filter dan identifikasi. Ternyata saya menilai Pak, tujuan Bapak itu sudah mencapai setidaknya 90%. 90%. Yang 2% lagi nanti saya akan perkuat meminta umpan balik dari siswa. Nah, jadi bagaimana itu? Jadi kalau saya lihat dari cara siswa bertanya, dan saya juga lihat tadi, saya jadi malah nggak fokus ke rekaman tadi. Malah saya kalau bisa ada yang merekam saya pikirin. Cuma saya bisa melihat Bapak langsung ngajar gitu. Karena kalau kita yang merekam, terhalang gitu. Jadi tujuannya
susunan kegiatan inti, kegiatan awal, saya melihat Bapak sudah mengintegrasikan pembelajaran dengan keimanan ya IFL, Integrate of Faith and Learning. Jadi mohon maaf karena Bapak seorang Nasrani Kristen, Bapak mengambil ayat Alkitab. Kalau sahabat-sahabat kita Muslim ini Pak, mereka sudah ambil dari ayat Quran yang bisa menguatkan. Jadi luar biasa ketuhanan yang Maha Esa, betul-betul Pancasila nomor 1 Bapak buat. Kemudian Bapak lihat menanyakan, ini berdasarkan hasil catatan saya ya, Bapak menanyakan kesiapan siswa, mereka ready. Kemudian Bapak buat SPP-nya melalui oh iya, luar biasa. Kemudian terstruktur, Bapak jelaskan. Nah, kegiatan awal ditutup dengan penjelasan tentang tujuan pembelajaran, apa itu desain grafis, seluruh dan lain sebagainya. Nah, di situ Bapak masuk ke kegiatan inti. Saya lihat ada siswa yang bertanya, ada yang apa, dan langsung saja Pak, karena saya bisa banyak komen ini. Kegiatan penutup juga Bapak melakukan beberapa penguatan terhadap pembelajaran. Bapak pastikan banget anak-anak iya gitu. Jadi Bapak kasih lagi. Cuman untuk menjelaskan lebih lanjut lagi, karena saya agak bingung. Ada ini terang ini, tapi ada ini. Ini tadi yang Bapak kerjakan. Coba Bapak jelaskan kenapa siswa itu sampai bisa tertarik membuat seperti ini. Ada lagi nih. Langsung tadi dikerjakan sama mereka. Ini ada tugas yang tertinggal Pak ya. Nah, gimana Pak? Memang sebelum saya mengajar, saya sudah persiapkan seperti yang saya bilang kemarin sama Bapak kita ketemu. Saya sudah persiapkan seperti ini, dan saya juga suruh anak-anak mempersiapkan hal yang demikian, apa yang mau dibuat. Tapi kalau dia berwarna sama seperti ini difungsikan untuk cetak datar. Cetak datar. Jadi kenapa ini kan datar? Dan caranya tadi kan ini tadi yang saya lihat itu yang ditempelkan begini, jadi makanya loh gambar ini beda. Ini telinga kirinya agak ke bawah, ini kan berarti tempelkan begini. Kalau saya nggak merekam tadi bisa langsung saya masuk ke kelas, tapi yang beruntung situ kepala sekolah karena ada bisa mengajar. Nama cetak datar. Cetak datar. Inilah yang Bapak persiapkan di rencana tadi ya. Jadi anak-anak membawa gambar dari rumah tapi kebesaran. Jadi inilah yang pas. Ini yang pas. Dan dengan ini juga saya persiapkan untuk anak-anak, karena kemarin saya bilang anak supaya bawa, tapi tidak ada. Tapi saya sudah persiapkan. Itulah tanggung jawab saya untuk anak-anak. Jadi kalaupun seandainya ini ditempelkan di sini ke wadahnya yang cukup, bisa juga langsung. Bisa, sebenarnya cukup dia atau di sini bisa kita tempelkan. Iya ya. Seperti itu. Mau yang berwarna atau hitam putih juga nggak masalah. Bisa. Jadi terus ada apa cerita dengan ini Pak? Baru ini dia kemarin contoh yang saya buat, anak-anak pada bingung. Saya sampaikan contohnya. Pertama kan ini gambar bunga seperti ini aslinya. Setelah digambar saya potong. Ini dia saya ambil, saya potong. Setelah saya potong, ya baru ini namanya cetak adalah kami tempel lah pakai apa ini saya tempel. Bisa sampai pakai spons, bisa saja pakai apapun boleh. Setelah itu yang ininya rilis-rilisnya ini kita potong kembali seperti ini. Kita potong kembali, kita potong, kita tempel kembali, maka kita buatlah lagi. Itu makanya terjadi seperti ini. Iya. Dengan ada berbeda. Ini cetaknya ya. Iya baik. Oke, jadi Pak kalau ini seni rupa desain grafis tadi ya. Seni grafis. Seni grafis. Kalau ini apa namanya? Cetak dalam. Cetak dalam ini cetak luar. Cetak datar. Oh, cetak datar. Iya ini tadi. Ini cetak saring. Cara ini sama seperti tadi dipotong. Kita gambar ikan. Setelah dipotong, maka kita buat catnya menggunakan kayu buat manual dari sisir. Sisir pakai sisir pakai kuas,
dipercik-percik atau bisa gosok gigi. Nah itu dari gosok gigi. Baru gambar yang aslinya itu yang sudah dipotong kita bentuk lagi warna cuma kurang nampaknya kayak kita potong lagi, kita pilihkan lagi, baru bikin percik-percik lagi seperti itu lagi ya. Oke, baik. Ini akan coba tadi cetak tinggi ya, cetak tinggi. Ya. Artinya yang tinggi itu seperti stempel itu yang nongol. Itu nongol. Nah inilah bunganya kayak buat aku cuma ini ya memang anak-anak kurang pintar ya. Dan ada juga ini. Ini namanya apa, Pak? Cetak dalam juga ini. Cetak dalam. Iya. Kita potong lagi saat kita potong lagi ada gambar kupu-kupu, baru kita ambil, baru buat ini langsung pakai buat boleh langsung seperti yang lain juga kita boleh buka lagi yang dibuka itu kupu-kupunya kita potong baru tempel lagi buat lagi warna. Oh, dipotong ditempel, maka dia timbul sedikit ya. Ini pengaruh catnya yang luar biasa. Itu lagi. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya Pak, ini sudah saya lihat tadi bagaimana siswa bekerja. Tapi kenapa saya meminta Bapak menjelaskan lagi terkait gambar ini? Karena saya penasaran sekali. Saya mau melihat sendiri kan gimana ini teknisnya saya pikir. Jadi terima kasih Pak karena sudah membuat saya menjadi mitra Bapak sebagai coach. Saya tidak menduga Bapak seperti ini potensinya di luar dari dugaan saya. Jadi Bapak cerita semalam, akhirnya saya hanya memacu semangat. Bapak saya mengajar luar biasa dan siswa juga mereka itu keterlibatannya, keaktifannya luar biasa. Saya lihat tadi. Oke, sayang sekali saya tadi tidak bisa berikan semua mulai dari pembuatan, mulai dari awal kegiatan intinya ini. Makanya saya minta untuk menjelaskan. Terima kasih Pak. Jadi saya hanya ingin meminta dari Bapak ungkapkan kenapa menurut Bapak kenapa siswa ini bisa seberbakat ini? Apa yang Bapak lakukan yang bisa mengcoach siswa sehingga siswa mampu? Pasti siswa heran dengan cara kerjanya dia kan? Pasti bisa seindah ini ya Pak ya, bisa seindah dia betul bisa pindah. Bisa apalagi ini butuh ketelitian ini cetak saran ini. Karena kalau dia dipercik-percikan ketebalan di suatu tempat jadi nggak nampak kayak apa kan? Jadi apa kira-kira Pak yang Bapak implementasikan dari kita coaching semalam lalu bisa Bapak implementasikan ke siswa? Apa yang membuat siswa bisa sekreatif ini? Baik, sebenarnya sih ya besar ini karena dibilang dengan tanggung jawab di sini semalam. Ya tanggung jawab itu memang harus betul-betul kita laksanakan. Ya tanggung jawab saya mengajar sini grafis terkhusus di grafis ini ada beberapa ada unsurnya. Ya saya harus persiapkan. Setelah persiapkan dan memang sebelumnya kita sudah rencanakan ini dan sudah saya sampaikan kepada anak-anak kita buat seperti ini dan bahkan video-video yang berhubungan dengan inilah memotivasi mereka. Jadi sebenarnya kalau saya ajari dengan hal yang mudah saja mungkin mereka tidak bisa melakukan hal yang seperti ini. Tapi setelah saya ajarkan sebelum ini kemarin pertama, maka saya kirim videonya inilah akan kita lakukan nanti. Maka mereka termotivasi dan bilang seperti ini, agak susah rupanya saya katanya. Tapi waktu di lapangan memang mereka bilang susah, tapi saya dampingi mereka. Ini memang hasilnya bagus. Jadi contoh kayak ini kan, tidak boleh kalau dia tidak kering, ya tidak bisa ditarik, ya malah lengket di kertas. Tapi memang betul harus kering. Kita harus awasi gitu kan, pakai hair dryer tadi ya Pak ya. Dan itu juga tidak boleh bergeser-geser. Ya, saya tadi suruh supaya mereka dibuatlah jepitan. Kalau bergeser-geser nanti jadi tidak bagus. Itulah yang masih mereka karena hubungan saya dengan siswa mungkin lebih dekat ya bisa menjawab. Bapak bertanggung jawab dengan cara lakukan persiapan, baru sosialisasi yang kita lakukan, dimotivasi mereka dengan mengirimkan video-video. Iya, didampingi di hari-harinya. Saya lihat dari Bapak dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya, ya. Oke baik Pak.
ini yang terakhir Pak. Bapak tidak asing lagi dengan yang namanya RTL, rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut ke depannya mungkin dengan materi yang berbeda, karena seni-seni yang lain, karena seni teater, seni musik yang lain. Tindak lanjut Bapak ke depan, future-nya ke depan kira-kira Bapak menginginkan Pak Jodian yang seperti apa, dan seperti apa Bapak melibatkan kepala sekolah untuk menyusun atau mendukung rencana-rencana Bapak ke depan. Kalau saya harapkan, saya juga pengen menjadi, bisa katakan jadi idola lah, idola bagi siswa. Iya. Tapi memang ya tidak mudah ya untuk menjadi idola, karena bisa disalah pahami oleh anak-anak. Kita terlalu sayang atau terlalu dekat, terlalu memperhatikan, bisa negatif anak-anak. Tetapi saya harus atur ini sedemikian rupa supaya artinya anak-anak yang lain biar sama rata seperti harapan saya. Dan memang saya juga ya selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk semua proses belajar mengajar, dan kepala sekolah juga menyarankan ya supaya apa yang kita buat dalam kelas, jika ada atau yang perlu dikomunikasikan atau dibuktikan, kepala sekolah bilang supaya kita berkonsultasi dengan kita, karena ya dulu misalnya mengajar itu sangat terjadi kepada pimpinan saya, baiknya saya mengajar bisa terjadi kepada pimpinan saya. Artinya ya saya harus menjalin hubungan yang luar biasa kepada kepala sekolah, guru-guru, bahkan ke siswa untuk menjalin komunikasi yang baik sehingga dapat proses belajar yang baik. Baik, terima kasih Pak. Jadi ke depan rencana tindak lanjut Bapak ke depan, saya mengkonfirmasi Bapak ingin menjadi guru idola yang nanti menjadi salah satu teladan praktik baik diikuti rekan siswa yang lain dengan cara jaga kedekatan dengan siswa, namun supaya agar siswa tidak berpikiran yang lain-lain katakan Bapak ini hanya dekat ke sini, berarti Bapak jaga kedekatan dengan semua orang, semua siswa maksudnya. Lalu Bapak konsultasi dengan kepala sekolah, apabila ada kendala, ada yang membutuhkan, kepala sekolah akan bisa membantu ya pembelian alat atau mendukung dana kegiatan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak, semoga lancar dengan rencana tindak lanjut Bapak ini. Ya, selamat melakukan praktik-praktik baik dan menjadi guru idola.